fahuwa fil harami fardun wa fil halali naflun. Fa in qil, apabila ditanyakan, apabila ada yang bertanya, fama hukmuz zuhdi fid dunya, permasalahannya masih bertalian tentang sifat zuhud di dunia sebagaimana dua pertemuan sebelumnya. Fama hukmuz zuhdi fid dunya, Imam Al-Ghazali menyatakan sekiranya ada yang bertanya apa hukum bersikap zuhud di dunia itu, awwa fardun am naflun, apakah hukumnya fardu itu wajib, sedangkan fardu itu wajib, wajib itu fardu, sama dengan batil, batil itu fasid, fasid itu batil, fardu itu wajib, wajib itu fardu menurut mayoritas para ulama. Apa hukumnya bersikap zuhud, fardu atau nafil? Nafil sama dengan sunnah. Banyak amalan sunnah istilahnya nafilatun, jamaknya nawafil. Menurut para ulama mayoritas menyatakan sama. Mustahabun ya sunnah, masnunun sama dengan sunnah istilahnya, mandubun juga sunnah, tatawwu juga sunnah, dianggap persamaan kata saja. Tatawwu sunnah, nadab alias mandub, kemudian apa tadi? Nafil. Ada lima atau ada. Fa'lam, ketahuilah, jawabannya, anna zuhda, bahwasanya zuhud yaqa'u indana fil halal wal haram. Yaqa'u indana maksudnya di sini diletakkan hukumnya indana menurut kita para ulama fil halal wal haram, jatuh hukumnya fil halal wal haram. Bisa dikatakan kaitannya dengan yang halal bagaimana, kaitannya dengan yang haram bagaimana. Fahuwa fil harami fardun, zuhud dalam arti meninggalkan apa? Sesuatu yang sifatnya duniawi, dengan pengertian yang kemarin, hati kita tidak terpaut dengan sesuatu yang sifatnya duniawi, tidak menggandrungi dunia. Ini hukumnya kalau untuk meninggalkan yang haram, untuk meninggalkan yang haram fardun, hukumnya wajib. Kalau memang meninggalkan sesuatu yang haram itu fardun. Wa fil halali naflun, kalau meninggalkan sesuatu yang halal itu hukumnya sunnah. Wa zada Ibrahim ibn Adham, di sini ditambahkan dalam syarahnya oleh Imam Ibrahim ibn Adham rahimahullah. Insyaallah beberapa pertemuan dulu sudah pernah kita terangkan sedikit profil tentang Al-Imam Ibrahim bin Adham. Yang asli ini rojo, aslinya raja ini Ibrahim bin Adham, alias orang kaya raya. Orang kaya meninggalkan semuanya kemudian menuju Makkah. Ini Ibrahim bin Adham, di antara profil seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang berjalan terus sampai menuju Makkah, meninggalkan semua dunianya. Ini Ibrahim bin Adham rahimahullah. Ditambah oleh Imam Ibrahim bin Adham as-salamatu, keselamatan, wa huwa zuhdu fi syubhat, sikap zuhud bukan hanya urusan meninggalkan yang haram, tetapi meninggalkan yang syubhat, meninggalkan yang syubhat, sesuai disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, siapa yang menjauhi hal-hal yang perkara yang sifatnya syubhat, tidak jelas status hukumnya, apakah halal, apakah haram. Karena sebelum hadis itu dijelaskan halal itu bayyin, jelas, haram itu bayyin. Antara yang halal dan haram namanya syubhat. Siapa yang meninggalkan hal-hal yang sifatnya syubhat, maka dia menjaga harga dirinya dan menjaga agama.
Kalau dia sudah meninggalkan syubhat, maka pasti dia akan meninggalkan yang haram. Bermisalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang apa? Dengan orang yang mengembalakan kambingnya, ternaknya di dekat pekarangan orang lain. Zaman dulu ketika orang memiliki pekarangan diberikan apa? Pagar-pagaran. Kadang mungkin tidak ada pagarnya, tapi orang tahu, oh ini areanya fulan bin fulan, aku tidak boleh masuk ke situ. Ternakku tidak boleh masuk ke area itu karena ini milik fulan bin fulan. Kalau dia mendekat dari area itu, padahal yang digembalakannya ini banyak. Kalau kita lihat orang mengembala kambing di Tarim itu, satu perempuan 200 kambingnya itu banyak. Satu perempuan orang Badui itu 200 kambing, 200-an kambing. Kalau dia tidak berhati-hati, dia mendekati lapangannya orang atau rumah pekarangan orang, nah, kemungkinan besar ada 1, 2, 3 kambing yang masuk ke pekarangannya orang. Berarti di situ adalah syubhat. Jangan mendekati sesuatu yang syubhat. Dipermisalkan oleh Nabi seperti itu. Kalau dia mendekati, maka dia akan terjerembab dalam perkara yang haram. Bagaimana caranya menjauh? Artinya menjauh, ditinggalkan sekalian. Kalau memang sudah tidak jelas, ditinggalkan sekalian. Di sini ditambah oleh Imam Ibrahim bin Adham tentang masalah zuhud. Di sini meninggalkan yang syubhat, meninggalkan yang syubhat. Wa fil halali naflun. ثم منزلة هذا الحرام لمستقيم الطاعات بمنزلة الميتة المستقذرة. Lalu kalau diposisikan, didudukkan, dipermisalkan sesuatu yang haram ini bagi siapa? Limustaqimit ta'at, orang-orang yang istiqamah dalam ketaatan, ajek dalam ibadah. Mustaqimi at-ta'at, orang-orang yang selalu istiqamah dalam melakukan ketaatan, bimanzilatil maitatil mustaqdarah, ya, didudukkan, diposisikan seperti bangkai yang kotor, bangkai yang kotor. La yaqdumu 'alaiha illa 'inda ad-darurah, tidak mendekat ke bangkai yang kotor tersebut kecuali di saat darurat. Bimiqdari daf'id darar, sekedar menolak mara bahaya, yaitu kematian. Kalau dia tidak makan bangkai itu, kalau tidak minum khamr itu, dia akan mati. Ya dia minum atau dia makan sekedarnya, sekiranya dia tidak mati. Nanti bagaimana orang itu memposisikan barang yang haram? Bagaimana orang itu seperti menjauhi bangkai yang kotor. Layak untuk alih, tidak maju, tidak mendekat ke bangkai tersebut kecuali darurat. Bimiqdari, darurat itu pun bimiqdari daf'il darar, sekedarnya menolak mara bahaya, yaitu supaya dia tidak mati. Sekiranya dia sudah bisa bertahan hidup, tidak boleh dia meneruskan makanan itu, tidak boleh dia meneruskan minuman yang haram tersebut. Ini pembahasan fikih. Ini hanya permisalan saja Imam Al-Ghazali rahimahullah. Wa amma az-zuhdu fil halal, adapun bersikap zuhud, menjauhi sesuatu yang notabene-nya halal. Bagaimana ini? Fa inna ma yakunu fi manzilatil abdan. Ini untuk orang-orang khusus. Apa biasa dikenal dengan wali badal, wali abdan, yang kemarin sudah kita singgung. Dalam satu riwayat, wali abdannya Allah Ta'ala tidak diangkat derajatnya karena banyak sholatnya, meskipun aslinya sholatnya banyak, bukan karena banyak puasa sunnahnya, meskipun puasa sunnahnya banyak, dan lain-lain. Tetapi apa kemarin? Sakhawatin nufus wasalamatis sudur, bersihnya jiwanya dan sehatnya hatinya dari penyakit
penyakit hati. Ini sering kita dengar dari guru kita dulu, Al-Habib Husain bin Saleh bin Muhammad bin Ahmad Al-Muhtar Bondowoso. Al-Habib Husain bin Saleh bin Muhammad bin Ahmad Al-Muhtar sering menyampaikan riwayat ini. Wali-wali abdal itu tidak sampai kepada Allah, tidak diangkat derajatnya dengan banyaknya ibadah zahirnya saja, tidak, tetapi apa? Bersih, hatinya bersih, tidak ada dendam kepada orang lain, tidak ada hasud kepada orang lain, tidak ada kebencian kepada orang lain, tidak ada niat jelek kepada orang lain. Setiap kita mau tidur kan seperti itu. Harus kita bersihkan. Saat kita mau tidur harus kita bersihkan. Jangan sampai tersimpan dalam hati kita dendam kepada orang lain. Itu yang dilakukan salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai diberikan kabar gembira oleh Rasulullah min ahlil jannah, termasuk penduduk surga, bukan karena amal ibadahnya, meskipun amal ibadahnya banyak, tetapi karena bersihnya hati. Adapun zuhud dalam urusan yang halal, perkara yang halal, fi manzilatil abdal. Di sini disebutkan dalam syarahnya, abdal qaumun yuqimu bihimullahu azza wa jalla wa hum sab'un. Ada riwayat 70, yang terkenal 40. Yang terkenal 40, ada riwayat menyebutkan 70. Jadi kalau satu orang meninggal dari wali abdal ini pasti diberikan gantinya 70. Arba'una bisyam, ada yang menyebutkan 40 di negeri Syam. Ini sesuai dengan perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa karramallahu wajhah, ketika ada beberapa orang mencaci penduduk Syam. Penduduk Syam dicaci oleh sebagian orang. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? La tasubbu ahlas Syam. Jangan sekali-kali kalian mencaci, menghina orang-orang Syam. Karena apa? Banyak di antara mereka adalah wali abdal. Bahkan istilah-istilah kewalian itu tidak semuanya bersumber dari para ulama mutaakhirin, bukan, itu ada dalil-dalilnya. Minimal asar itu apa kemarin? Perkataan sahabat. Sanes hadis tapi perkataan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada satu buku khusus karya Al-Hafidz As-Suyuti bahas tentang masalah itu. Julukan Al-Abdal, julukan Al-Aqtab, Wali Qutub, julukan Al-Abdal, Al-Awtad, Rijalul Ghaib dan lain-lain, itu semuanya ada riwayat-riwayatnya. Satu kitab khusus membahas tentang itu ditulis oleh Imam Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah. Yakunu indahum al-halal bimanzilatil maitati. Kalau untuk wali-wali abdal, bukan yang haram dianggap seperti bangkai, yang halal pun dianggap seperti bangkai. La yatanawalun minha illa qadran la budda min. Tidaklah mereka memungut dari perkara yang halal tadi kecuali kadar yang harus mereka pungut. Kalau memang darurat mereka ambil. Kalau yang halal saja menurut mereka para wali Allah itu seperti bangkai, lalu yang haram bagaimana? Lebih nemen. Yang haram lebih lagi. Wal haramu indahum bimanzilatin nar. Al haram indahum bimanzilatin nar. Yang haram menurut mereka seperti api, tidak mau mendekat. La yakhthuru bibalihim qasdu tanawuliha bihalin. Sama sekali tidak terlintas dalam hati mereka maksud untuk mengambil, sama sekali tidak ada. Ini minal auliya was salihin, termasuk yang disebutkan oleh Abu Yamaliki Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami Quddisa sirruhu wa rahimahullah, termasuk Imam Abu Yazid Al-Bustami, sama sekali tidak ada kesenangan terhadap dunia. Wa hadza ma'anal burudati 'alal qalb. Inilah yang disinggung di awal pembahasan tentang zuhud yang kemarin.
Arti al-burudah, dingin di dalam hati. Tidak ada keinginan sama sekali akan dunia. Bi an yaqta'a, sekiranya dia memutus himmatahu, himmahnya, semangatnya, keinginannya, anid dunya, dari dunia. Wa yastaqdiraha, menganggapnya kotor. Wa yastankiraha, menganggapnya sesuatu yang tidak baik, jiddan, sama sekali. Wa yastankiraha jiddan, sangat menganggapnya, gitu aja terjemahnya, sangat menganggapnya sesuatu yang tidak baik. Fala yabqa laha fi qalbihi ikhtiyarun wala iradatun, maka la yabqa, tidak tersisa, laha fi qalbihi lid dunya, bagi dunia, fi qalbihi, di dalam hatinya, ikhtiyarun, usaha atau keinginan untuk memilih atau yang lain, wala iradatun, atau kehendak. Fa in qulta kaifa yumkinu an tasira ad-dunya fi syahawatiha wa ladzatiha al-'ajibah al-matlubah inda al-insan, wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan lagi, meskipun sedikit kita baca bil barakah. Kita lanjutkan lagi insyaallah ba'da Ramadan. Artinya penutupan ini bukan berarti bulan Ramadan tidak ada durus, ada daras-daras yang lain. Silahkan hadiri beberapa majelis, misalnya mungkin ada Al-Faqir, ada jadwal di Jami' atau ada di Wetan Alun, di mana fadhol. Ini maksudnya khusus Minhajul Abidin saja. Khusus daras Minhajul Abidin, libur dulu insyaallah. Naltaqi ma'akum, ketemu lagi fi syahri Syawal ba'da siyami Ramadan. Allahumma amin, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Sebelum kita tutup doa khatul majlis, kita minta waktunya sedikit untuk memberikan penyerahan hadiah atau yang lain. Sebelumnya ada prolog dari Ustaz Safiyuddin, tafadhal, selaku pengurus anak-anak santri. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Amma ba'd. Al-karam al-muhtaram, amin wa hadha ribat, pimpinan ribat Imam Al-Ghazali. Itu pula pimpinan Majlis Taklim Imam Al-Ghazali, Ustazuna Ahmad Fakir Al-Ghazali. Semoga Allah panjangkan umur dakwah, amin amin ya rabbal alamin. Begitu pula para asatidz serta warga atau jamaah yang ikut serta sumbangsi, baik itu tenaga ataupun dana dan yang lain-lain, khususnya Ustaz Sobri dari Palembang dan Ustaz Syauki dari Pontianak dan Ustaz Hamid, Ustaz Rifaini, Ustaz Hasan, Ustaz Marzuki, Pak Fahrudin, Pak Sibawe, Pak Joko, Pak Yusuf, Pak Siswanto, Haji Haris, Pak Mahmudi, Pak Tato, Pak Zainul, dan Pak Zainul. Semoga amalan-amalan antum semua dibalas oleh Allah dengan ganjaran yang sangat besar, amin amin ya rabbal alamin. Takbir musalla baitul ilmi kadal. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah telah berjalan program khusus untuk santri ribat Imam Al-Ghazali, yaitu program 3 disiplin ilmu. Yang pertama bahasa Arab, yang kedua nahwu, yang ketiga shalah. Program 1 tahun ini, alhamdulillah santri-santri ribat Imam Al-Ghazali telah mencapai targetnya. Pembelian 3 disiplin ilmu ini bukan sembarangan, tapi 3 disiplin ilmu ini sebagai asas atau fondasi untuk melangkah kepada disiplin-disiplin ilmu yang lainnya, baik itu tauhid, baik itu tasawuf atau fikih dan yang lainnya.
Kegiatan santri dimulai pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi dibangunkan santri untuk melaksanakan sholat tahajud. Kemudian mengkaji kitab-kitab yang berkenaan dengan 3 disiplin ilmu. Yang pertama kitab Muhawar, juz 1 dan juz 2, karya Buya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharu. Kemudian kitab Af'al Yaumiyah, karya Buya Hasan bin Ahmad Baharu. Ketiga kitab Asma Yaumiyah, karya Buya Hasan bin Ahmad Baharu. Yang keempat Usul Israr, karya Ustadzna Ahmad Bakir Al-Zubardi. Yang kelima Nahwu Biasa, karya Ustadz Hasan Basri. Sekaligus pengantar ilmu sharaf Ustadz Hasan Basri. Mutammimah Jurmiyah, karya Al-Allamah Syamsuddin Ar-Ra'i. Kemudian kajian mingguan setiap hari Jumat, sore hari bisa hafal kimia, kitab Bidayah yang langsung dibimbing oleh beliau Ustaz Bakir Al-Zubardi. Begitu pula kajian kitab Fathul Qarib. Alhamdulillah, sebagai santri telah menghantamkan kitab Fathul Qarib 3 kali di depan beliau. Hadirin rahimahullah. Dengan kajian-kajian kitab ini, seyogyanya santri ditambah dengan target-target hafalannya. Yang pertama, santri dalam 1 tahun ini telah berhasil menghafalkan Af'al Yaumiyah yang berisi 540 kosakata bahasa Arab. Kemudian Muhawar yang berjumlah 93 halaman. Dilanjutkan hafalan surat Yasin, Tabarok, Waqiah dan Al-Kahfi. Tidak sampai di situ, setiap santri yang akan naik dari satu hafalan ke hafalan yang lainnya akan diuji langsung oleh beliau Ustaz Ahmad Bakir Al-Zubardi. Ujian di Ribatul Al-Ghazali terbagi menjadi 2, yaitu tes lisan langsung dengan beliau dan tes tulisan, yaitu dengan ujian dauri per semester. Untuk ekstrakurikuler latihan ceramah dilaksanakan di malam Selasa. Ini adalah runtutan dari acara-acara atau program khusus dalam 1 tahun ini. Dan insya Allah dalam sesi ini kita juga akan mengumumkan juara-juara dari kelas mubtadi dan kelas mutawasit. Sebetulnya sejatinya semua dari santri ini adalah juara karena mereka berhasil sabar dalam 1 tahun ini, sabar dibangunkan jam 3 pagi, sabar harus menghafal tiap sore, sabar harus jauh dari orang tua. Maka mereka 19 orang santri ini adalah para juara. Tapi kita mengambil 2 dari kelas mubtadi dan 2 dari kelas mutawasit. Adapun juara dari kelas mutawasit, juara 2 diraih oleh Al-Ah Muhammad Taufik dari Bangil. Juara pertama diraih oleh Al-Ah Bandis Mu'alim dari Banten. Dari kelas tadi juara 2 Muhammad Rafa Ramadan dari Samudra Kalimantan Tengah. Juara pertama Sayyid Muhammad Al-Mutahhar dari Pontianak Kalimantan Barat. Pada nama-nama disebutkan langsung bisa maju ke depan untuk testimoni hadiah. Itu yang menyerahkan hadiah. Betul. Pada Ustaz Sobri dan Ustaz Shoki untuk menyerahkan hadiah. Ustaz Sobri dan Ustaz Shoki.
Su'alim dari Banten, juara 1 kelas mengawasi. Muhammad Taufik dari Bangil, Jawa Timur. Juara 1 Sayyid Muhammad Abu Tahar dari Pontianak, Kalimantan Barat. Juara kedua dari kelas Mutadid Muhammad Rafa Ramadan dari Kalimantan Tengah, Samudra. Selanjutnya juara lomba kebersihan. Jadi dilibat Muhammad Ghazali biar santri itu lebih tertib, lebih disiplin dan lebih bisa mandiri, kita adakan lomba kebersihan kamar. Untuk lomba kebersihan kamar yang juara yaitu kamar Al-Fulas. Kamar Al-Fulas insyaallah akan diberikan oleh ketua panitia yaitu Nasirul, perwakilan dari Kamar Al-Fulas. Yang terakhir untuk pemberian kenang-kenangan dari Ibarat Muhammad Ghazali kepada dua guru tugas dalam 1 tahun ini yang dengan sabarnya mendidik anak-anak dan ikhlasnya kepada Ustaz Sobri dan Ustaz Sobri dipersilakan. Yang akan diberikan yaitu tentang agama kita sebelum dikasih. Lalu yang berikutnya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
doa dan selanjutnya kita akan serahkan sepenuhnya